Iya, 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Apa kabar semuanya, Sobat Maestro? Di hari ini kembali ada saya Mary Uli dari studio podcast Radio Maestro dan kita akan berbincang masih bersama dengan teman-teman dari Kariza Production ya. Kalau di beberapa minggu yang lalu saya ngobrol bersama dengan Mama Ria dan sekarang ada Ibu Debi juga, Ibu Debi Prawiro yang nantinya akan sharing ke kita tentang satu single terbaru. Waktu itu memang sudah dijanjikan juga ya, kalau di bulan Desember ini akan ada satu single terbaru yaitu Saat Berserah. Penasaran banget deh kalau misalkan ada satu pujian yang baru saja dirilis itu saya selalu penasaran untuk ngobrol-ngobrol sama penciptanya, sama penyanyinya juga gitu. Seperti apa sih pujian ini akhirnya ada begitu ya sampai bisa memberkati kita semua. Jadi langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang hari ini sudah hadir langsung nih. Ada Mama Ria dan juga Ibu Debi. Halo semuanya, apa kabar? Halo Hai Mary. Mary, Ya, baik. terima Puji kasih loh. Ini Tuhan. senang banget selalu dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Kariza Production. Kalau di hari ini kita ngobrol-ngobrolnya bisa bersama dengan Ibu Debi juga nih ya. Biasanya sama Mama Maria Betul. aja. Nah, ini tentang satu pujian Saat Berserah yang kita bahas sore hari ini. Kita fokus membahas satu pujian itu tentang Saat Berserah. Ini yang menginspirasi sampai lagu ini akhirnya ada, tertulis, tertuang begitu ya. Itu seperti apa sih? Mungkin dari Mama Ria dulu kali ya. Seperti apa Mama Nah, Ria akhirnya lagu Saat Berserah ini boleh hadir di bulan Desember ini? yang udah pasti kebaikan Tuhan yang selalu menginspirasi ya, Mer. Wow. Artinya bahwa kalau kita bicara kata-kata saat berserah itu ini kalau untuk saya pribadi ya. Kalau saya pribadi aja tuh mungkin sering kan kita lupa, sering kita sok sibuk, sering kita bisa ngerasa bahwa kita bisa lakukan gitu ya. Tapi pada saat saya begitu Tuhan tetap setia loh. Itu kan luar biasanya gitu Yes. ya. Hmm. Artinya dan pada saat kita berserah memang Tuhan ada gitu. Tuhan kasihnya tuh nyata banget gitu. Jadi itu kalau mau ditanya apa sih inspirasinya, kebaikan Tuhan. Udah speechless kalau kita bicara masalah itu. Wow. Gitu kira-kira Mer. Yang memang terjadi setiap harinya ya, terutama apalagi di Betul, masa-masa pandemi yang penuh keterbatasan betul, ini ya, Mama Ria betul, ya. betul sayang, Memang betul. Betul. nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Kalau Ya. dari Ibu Debi sendiri begitu, ketika Mm-mm. akhirnya dipercayakan untuk satu pujian ini Saat Berserah begitu ya, apa sih hal yang memang langsung terfikir dan dirasakan, Bu Debi? eh Lagu ini dari waktu Debbie ngelihat dari awal pertama, dari awal lagu sampai akhirnya tuh itu mungkin ada di dalam hati ini gitu loh ya. Semua perjalanannya itu ada gitu. Tetapi saya melihat bahwa Saat Berserah ini benar-benar lagu yang sederhana, Mhm. tetapi sungguh mengandung arti itu yang luar biasa dalam sedalam-dalamnya. Karena ini memang kejadian kita setiap hari, setiap waktu, nggak mungkin nggak gitu kan. Pada setiap orang yang hidup itu pasti merasakan ini semua. Ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada rasa kadang-kadang kita uh, uh, sok gitu bahwa kita bisa mengerjakan sendiri segala sesuatu. Tapi pada nyatanya enggak kan gitu kan. Tapi kita perlu Tuhan, kita perlu berserah kepada Dia sebagai pencipta kita satu-satunya yang begitu baik adanya. Contoh seperti Ibu Ria tadi bicarakan. Hmm. Sungguh Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita gitu. Oke, nah ini satu dari judulnya aja gitu ya, udah Hmm. kayak mellow banget gitu, bentuk penyerahan diri Betul, gitu. Bener betul, nggak betul, sih, betul, betul, Mama Ria? Aku tuh suka benar. kayak udah merinding sendiri gitu kalau ngelihat, kalau mendengar gitu sebuah lirik, sebuah judul itu ada kata-kata berserah. Itu kan Hmm. bener-bener kayak udah ngasihin aja gitu ke Tuhan. Hmm. Seperti Hmm. itukah atau ada Hmm. part-part tertentu Mama Ria yang ini tuh tajam banget, ini itu eh, hal yang emang harus harus disadari gitu ya sama setiap nanti yang kita mendengar. Ada nggak sih lirik-lirik tertentu yang menurut Mama Eh, Maria itu paling tajam?
Kalau yang buat saya pada saat itu masalah tajam nggak tajam, sebenarnya saya kalau dari waktu lagu ini jadi ya Mer, itu saya sebenarnya justru lagi berdoa sama Tuhan dan mengatakan sama Tuhan, Tuhan saya mau ngomong banyak, tapi saya kok speechless, saya nggak punya kata-kata gitu. Wow. Dan Tuhan kasih at that moment itu akhirnya teralirkan lewat lagu dan lirik saya ini gitu. Jadi artinya kalau masalah tajam mungkin atau pesan yang mungkin tertancap ke saya gitu ya. Awal-awalnya ya itu sebenarnya dari ratapan 3 itu ya. Kan di situ ada lirik, ku mau duduk diam dan menanti pertolongan Tuhan gitu ya. Nah ini ya ada yang Tuhan ingin kasih tahu gitu ke saya bahwa calm your soul gitu ya. Jadi bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu gitu. Jadi duduk diam menanti pertolongan Tuhan itu yang pada saat itu mungkin yang terus mengejawantahkan atau melebarkan lirik-lirik ini yang menjadi lirik gitu. Karena kalau dibuka tadi dari lagunya Meret, tiada jalan kelam saat ku berjalan, ya memang seperti Mazmur 23 gitu ya, kita nggak akan takut gitu bahwa kita ada gembala kita yang selalu bersama-sama kita gitu. Bukan bersama aja lagi, ya berjalan, ya mau meluk, ya merangkul. Bahkan semuanya. Saya sering merasa bahwa pada saat saya dalam rasa yang mungkin sangat dalam sakit, sedih dan sebagainya, saya tuh kayak dirangkul gitu oleh Tuhan dan Tuhan ikut bersedih sebenarnya, tetapi memberikan kekuatan bahwa engkau anakku yang kukasihi gitu. Jadi kira-kira sih seperti begitu mungkin ya, Mer. Dan ya memang masalah bagaimana kita sangat dipenuhi oleh damainya gitu. Damai Tuhan. Oke. Itu kira-kira Mer. Wow, udah nggak sabar ya. Pokoknya nanti di akhir ngobrol-ngobrol ini kita akan sama-sama ya mendengarkan pujian saat berserah. Ini untuk prosesnya sendiri, Mbak Maria. Dari mulai ini mungkin pertanyaan yang selalu sama saya tanyakan ketika lagu-lagu kemudian hadir begitu ya. Proses dari mulai menulis sampai proses akhirnya taping begitu, sampai akhirnya diproduksi. Terus sudah gitu utuh jadi. Berapa lama Mbak Maria? Kan kembali lagi, nah ini kadang-kadang saya juga agak sulit kalau mau nanya berapa lama, karena kalau untuk lagunya sendiri seperti saya bilang tadi ya hanya sepanjang doa, sepanjang sebuah doa, artinya mungkin bukan doa syafaat ya, ini suatu doa yang penuh ini, artinya tuh doa yang dalam. Terus kemudian doanya itu saya curahkan air terus menjadi lirik dan menjadi lagu gitu. Nah ini biasanya kan teman-teman musisi yang mengaransemen itu bagaimana juga pada saatnya mereka sedang ada pekerjaan apa enggak. Tapi untuk saat berserah justru enggak. Jadi artinya begitu saya selesai, saya kirim lirik saya selesai. Nah kalau pertanyaannya Mary tadi seperti itu, iya 1 hari itu Mer gitu. Wow. Jadi pagi-pagi itu jadi gitu ya, jam 9 saya lagi saat teduh. Iya saat teduh terus jadi, terus saya langsung rekam di cepat-cepatnya di handphone, saya kirim ke mereka bikin. Kira-kira jam 3 saya udah guide vokal gitu. Dan pada saat itulah sebenarnya pada saat saya memainkan sebelum dalam pengiriman, kan kalau kita mau ngirim itu harus dikasih tahuin siapa yang nyanyi, karena kan harus tahu nadanya kan Mer, kuncinya di mana gitu. Nah jadi terus begitu saya langsung kasih kuncinya aja, dan kuncinya itu ya kuncinya kakak saya, Bu Debbie itu. Nah ini nih dari tadi mungkin udah pada penasaran juga, termasuk saya yang penasaran begitu ya. Ini ada seseorang Debbie Prawiro begitu, yang akhirnya gimana nih proses ikut audisi juga nggak, fair nggak nih? Gimana nih Mbak Maria sampai akhirnya Ibu Debbie yang memang dipercaya? Banyak juga lagu-lagu rohani saya yang mungkin kamu tahu dan yang memang bukan Bu Debbie di situ gitu, tapi spesifik lagu ini ya memang udah di vision saya memang dia gitu. Karena mungkin begini ya, ini pada saat saya merasakan saat itu juga kami berdua gitu ya, saya dan kakak ipar saya ini mendapatkan warisan rohani gitu dari almarhum ibunda saya gitu, bahwa yaitu saat berserah di dalam segala situasi, di dalam segala keberadaan kita itu, bahwa
memang berserah penuh hanya kepada Dia. Dan ini tuh ya memang terus jadi semakin warisan-warisan ini semakin kita hidupi gitu dalam Kristus ya. Nah itu pada saat itulah saya mau keluarkan ini untuk dedikasi pada saat hari kelahiran ibu almarhum saya tanggal 4 Desember kemarin. Nah jadi tapi ini udah jadi belakangan gitu ya, tetapi waktu keluarnya pas lagu itu jadi ya saya di kepala saya adalah kakak ipar saya ini yang nyanyi. Oke, nah sekarang jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu Debbie Prawiro ya nih. Ketika waktu itu disodorkan begitu ya, mungkin ya Kaget. ujian ini gitu kan. Nah, gimana tuh? Terus nanti langsung kan kan pasti harus dipelajari dulu lah ya, biar gimana juga dipelajari gitu setiap liriknya begitu. Nah, boleh diceritain dong ke kita Ibu Debbie waktu itu dari awal ketika lagu ini diterima itu seperti apa sih sampai proses rekamannya? Iya. Waktu itu satu hari tiba-tiba datang WA buat saya, Usi katanya, Usi mau nggak nyanyiin lagu saya? Saya kan kaget, kagetnya, waduh, mau nyanyiin lagu, kan nggak main-main kan? Kalau Ria udah ciptain lagu tuh udah nggak main-main deh gitu kan? Nah, itu semua orang juga tahu itu. Jadi, waduh, aku bilang, apa bener ini? Aku bilang itu apa Ria? Gak salah kali begitu, sampai akhir itu dua kali itu aku tanya sama Ria, sempat itu vakum ya, saya nggak sangkin kagetnya gitu. Iya itu PPKM juga, tapi sangkin kagetnya juga aku terima lagu Ria. Ini bener Ria apa Ria cuman main-main atau gimana gitu ya? Jadi saya tuh memang udah lihat lagu-lagunya, lirik lagunya dan segala macam gitu. Itu benar-benar bagus sekali ya. Terus karena gara-gara PPKM ini juga akhirnya kita vakum gitu ya Ri, sampai kita nggak tapi itu di saat itu juga Devi bingung, kok Ria nggak telepon aku sampai akhir berapa hari gitu ya, sampai satu saat saya bilang sama Ria, kalau memang gimana Ri waktu itu ya, memang kalau memang Ria mau kasih lagunya kepada orang lain, orang lain please boleh, aku bilang gitu kan. Saking kagetnya gitu kan, tapi Ria bilang enggak, ini lagu buat saya, buat Usi katanya gitu. Oh iya, berarti memang Tuhan tuh kasih untuk lagu ini buat saya. Jadi saya benar-benar di situ saya benar-benar baru mempelajari lagu itu dengan sungguh-sungguh, karena saya nggak mau main-main, nggak mau main-main sekali dengan lagu ini gitu kan. Apalagi lagu yang dibawa saat berserah ini sungguh mempunyai arti yang dalam juga bagi saya, teristimewa dan mungkin bagi setiap orang. Bahkan waktu tadi saya nyanyi pertama kali di umum gitu ya. Semua pada terpaku sampai akhirnya pas selesai semua kebaktian, semua pada datang ke saya, aduh Debbie, kok saya tiba-tiba dengerin itu rasa mau nangis, semua pada ngomong seperti itu, pada mau nangis gitu kan. Aduh saya jadi merinding gitu kan, saya bilang, wow, itu siapa yang cerita? Akhirnya siapa yang menciptakan? Nah, saya bilang kan, waktu sebelum saya nyanyi pun saya bicara, saya ngomong gitu. Jadi lagu ini ada, ini atas juga kesaksian yang hidup, aku bilang gitu. Jadi bukan asal menulis saja, tapi benar-benar kesaksian. Nah, boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengar, itu aja. Pasti. Amin. Oke ya, jadi itu tadi ya, kalau misalkan emang pada penasaran apa sih hubungannya sama Mbak Maria begitu ya, ini bener-bener kakak ya yang memang dipercaya untuk bisa menyanyikan pujian ini. Jadi tadi Ibu Debbie pertama kali ya di kan depan jemaat juga. selama ini sih karena situasi kan, jadi baru bisa. Waduh, saya ambil aja benar ya. Waduh, saya tadinya memang pikir, aduh saya bisa nyanyi nggak ya, karena pagi-pagi sekali kan tuh, tapi saya bilang aduh ini enggak, ini saya harus, pertama kali saya keluar ini saya harus bawa lagu ini. Tapi ya puji Tuhan semua berjalan dengan dahsyat. Oke, dan pastinya juga saya percaya setiap liriknya tadi juga menguatkan untuk benar semua itu yang hadir ya, benar itu dia walaupun liriknya. lagu baru begitu kan, tapi justru kayak mengingatkan gitu. Dari judulnya aja udah bener sih, setuju tadi kata Ibu Debbie,
bikin merinding begitu ya. Jadinya apalagi pas lagi dibawakan dengan suasana yang mungkin tadi pas lagi penyembahan, lagi worship itu pasti jadi mengingatkan kita juga begitu ya di masa-masa apapun memang harus berserah. Nah, ini tentang tadi pesan yang memang hendak disampaikan melalui lagu ini juga sudah disampaikan begitu ya. Kenapa liriknya juga tadi memang bisa ada dan itu memang sangat cepat ternyata begitu. Dan untuk Sobat Maestro semuanya, jadi nanti bisa sudah mulai di request juga ya teman-teman dari Kariza Production sudah rilis satu pujian baru lagi saat berserah. Ini langsung ditulis oleh Mbak Maria juga dan ini penasaran untuk next project Mbak Maria ada bakal lagu apa atau yang sekarang sedang dalam proses itu boleh diceritain dong kegiatannya Mbak Maria sekarang terkait dengan pujian-pujian yang mungkin sebentar lagi juga akan sudah bisa kita nikmati. Rahasia merah. Oh, singkat amat jawabnya rahasia, udah nggak tahu. kan tahun 2021. Nggak, waktu terakhir Mary tanya mau ada saat berserah ya. Iya. Sebenarnya Mer kembali lagi gitu, bahwa pujian buat Tuhan itu tidak pernah berhenti ya. Yes. Tidak pernah berhenti. Karena dengan beberapa kali pujian yang memang terus aku buat seperti ada Tuhan setia, bahkan ada lilin terang itu yang Mary kita pernah bicarakan ya. Itu dari doa-doa itu sendiri gitu. Jadi akhirnya memang Tuhan juga tahu keterbatasan saya bahwa oh ini sudah speechless nih kalau udah mau ngomong atau lagi mau mengungkapkan sesuatu dan pada akhirnya ya memang lewat lagu-lagu ini. Jadi kalau misalnya sekarang aku bilang bahwa proyeknya apa, pasti ada dipersiapkan. Semoga sih Januari ini ya nanti yang tahu malah orang-orang saya tuh ada schedule-nya. Tapi kembali lagi ada seorang penyanyi pria gitu, ada ini gitu ya. Masih banyak yang memang dalam dalam alur untuk keluar rilis gitu. Agak ngantri sih. Agak ngantri dalam antrian ya, pokoknya dalam antrian. Iya memang waktu itu juga Ria bilang Dep, ini nanti kita tunggu ya. Harus pokoknya berderet gitu, harus tunggu satu persatu keluarnya rilisnya. Iya, jadi kebetulan memang ada satu lagu kita keluarin dulu di November, ada satu pujian ya Tuhan Setia kemarin, terus kemudian Usi Debi ini bulan Desember ini, jadi ya memang biasalah giliran. Jadi kalau proyek ya puji Tuhan akan ada Mer. Terus kemudian ya dengan segala doa ya nanti juga dengan Bu Debi lagi gitu. Wow. Untuk single keduanya Bu Debi. Single kedua ya. Jadi lagi persiapan juga dan ya kita akan support pastinya ya Mbak Maria Ibu Debi untuk segala hal yang memang akan dipersiapkan terutama setiap pujian yang selalu akan memberkati dan menguatkan gitu setiap kita yang mendengarkan. Dan nanti juga kita akan sama-sama mendengar ya untuk pujian saat berserah ya. Kita akan sama-sama dengarkan juga dan Sobat Maestro juga sudah bisa request juga. Untuk di media platform juga sudah ada ya Mbak Maria ya? Sudah ada semua. Di YouTube juga ada. Oke. Jadi udah sangat mudah lah gitu mengaksesnya sangat amat mudah untuk bisa mengaksesnya untuk pujian ini. Dan mungkin terakhir di menit-menit sebelum kita closing dari Ibu Debi ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Maestro nih yang memang bergabung bersama dengan kita. Saya hanya mau bilang bahwa berkaitan dengan lagu ini, kita sebagai seorang wanita itu harus benar-benar penuh dengan doa. Artinya kita harus menjadi tiang doa di dalam keluarga. Penyerahan diri total kepada Tuhan, jangan ragu-ragu, sedikit pun kita harus percaya, yakin bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita. Dan lirik lagu ini juga semua komplit udah di dalamnya deh. Jadi merupakan satu doa yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan para pendengar semua. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Debi, sukses terus untuk pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih terus untuk semua pelayanan. Dan terakhir sebagai penutup ini dari Mama Maria, silakan.
Saya rasa sih sama dengan kakak saya tadi ya, relatif persis lagi. Artinya dalam kaitan lagu ini ya memang berserah itu adalah Satu-satunya. kemutlakan, Ya. kemutlakan ya, bukan hanya sekedar wajib, kemutlakan bahwa memang kita tidak bisa berbuat apa-apa selain penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Amin. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa sih bagi setiap Amin. kita. Yes. Dan tadi meneruskan perihal tiang doa itu memang kita semakin dikuatkan gitu ya fondasi-fondasinya oleh Tuhan untuk menjadi tiang doa. Haleluya. Yes. Begitu, Mer. Oke, terima kasih banyak Mama Maria, Ibu Debbie sudah Terima hadir kasih ya banyak. di sore hari ini. Selamat menjelang Natal, selamat menjelang tahun baru juga. Pokoknya Mantap. salam Kapan-kapan aku tengok ke Bandung ya, Mer. Kapan Mama Maria ke Bandung? Nanti langsung telepon kamu deh. Iya, siap ya. Pokoknya langsung kabarin kita Ajak-ajak ya, nanti ajak-ajak. langsung Pasti. ngobrol-ngobrol Nanti kalau di udah lebih Bandung aman, gitu ya. kalau udah lebih Terima- aman, Bu Debinya nyanyi di situ ya. Iya, Nyanyi iya di benar-benar Maestro. di studio podcast ini pokoknya ditunggu, disiapkan ya untuk bisa langsung live gitu di sini ya untuk pujian-pujiannya juga. Mbak Maria ditunggu Thank banget di you. Bandung ya. Dan sekali lagi Tuhan terima kasih berkati. banyak. Iya, terima kasih banyak. Salam Tuhan untuk teman-teman di berkati. Salam buat Ariza semua ya. Production ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua juga Sobat Maestro. Dan itu dia perbincangan saya bersama dengan Mbak Maria dan juga Ibu Debbie. Silahkan ya untuk yang memang ingin di-share gitu ke media sosial bisa langsung di-share aja. Dan dari studio podcast Radio Maestro, saya Mary Uli pamit dulu. Tuhan memberkati. Tiada jalan terang saat ku berjalan, tanganmu tak lepas menuntunku di setiap langkahku. Tiada yang mustahil saat ku berserah. Ku mau duduk diam dan menanti pertolonganmu. Di dalammu, di jalanmu, kasih-Mu yang nyata. Hanya Engkau, ya Tuhanku, yang aku sembah. Di dalammu, di jalanmu,